warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahaya Putra dari kelas Jurnalistik A tahun 2019. NIM saya 1910503018. Hari ini saya akan membahas mata kuliah Hukum Etika Pers dengan dosen pengampu Bapak Syira Selendra. Hal yang pertama akan kita bahas mengenai kode etik jurnalistik. Jadi, apa sih kode etik jurnalistik itu? Kode etik jurnalistik adalah sekumpulan etika kewartawanan di mana seorang wartawan selain dibatasi dengan ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, seorang jurnalis juga harus mematuhi kode etik jurnalistik. Di mana kode etik jurnalistik sendiri memiliki beberapa pasal. Pasal pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beretikat buruk. Pasal kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal ketiga, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, merawat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Pasal ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Lantas, mengapa kode etik jurnalistik profesi itu penting? Jadi, ketika kita menaati kode etik jurnalistik profesi, maka kita akan melindungi keberadaan seorang profesional profesi dalam berkiprah di bidangnya, melindungi masyarakat, mendorong persaingan sehat antar praktisi di bidangnya, dan bisa juga mencegah manipulasi atau disinformasi. Nah, ada 4 tafsir dari kode etik jurnalistik ini. Yang pertama, asas moralitas, asas demokratis, ketiga asas profesionalitas, dan yang terakhir asas supremasi hukum. Ada 4 organisasi resmi pers. Yang pertama, Pewarta Foto Indonesia. Yang kedua, Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia. Yang ketiga, Persatuan Wartawan Indonesia. Yang keempat, Aliansi Jurnalistik Indonesia. Nah, keempat organisasi tersebut merupakan wadah kita untuk merujuk sebagai seorang jurnalis untuk agar lebih profesional lagi dalam melakukan kegiatan kejurnalistikan, supaya seorang jurnalis bisa bernaung dan tidak melakukan hal yang melanggar kode etik jurnalistik ketika melakukan kegiatan jurnalis. Namun, bagaimana ketika seorang jurnalis melakukan kesalahan? Apakah yang akan terjadi? Nah, ketika seorang jurnalis melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik jurnalistik, maka ada yang namanya hak jawab atau hak tolak, dan juga atau mediasi ke Dewan Pers. Nah, apa itu Dewan Pers? Jadi, Dewan Pers adalah lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan pers yang ada di Indonesia. Ada yang bilang mengenai kode etik jurnalistik ini adalah mengekang para jurnalis untuk berkiprah di bidangnya. Padahal justru dengan adanya kode etik jurnalistik, kemerdekaan pers itu malah dipertahankan. Nah, pada kasus pelanggaran kode etik jurnalistik ini, Dewan Pers melakukan hak jawab terlebih dahulu, lalu melakukan mediasi kepada yang bersangkutan
yang merasa rugi dengan pemberitaan ini. Setelah itu baru ke jalur hukum atau ikhtiar akhir. Selain kode etik jurnalistik dan ketentuan hukum seperti undang-undang pers, ada 9 elemen jurnalis yang dikemukakan Bill Convence dan Tom sebagai upaya membendung komersialisme yang berlebihan dalam dunia media dan jurnalisme. Itulah ketiga hal penting yang harus dipahami dan ditaati oleh seorang jurnalis. Namun ketika melakukan peliputan, seorang jurnalis jangan lupa juga untuk mentaati ketentuan yang sangat penting seperti menggunakan ID pers dan juga mengejar deadline. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk rangkuman materi pada kali ini. Jikalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.